Shalom semuanya. Kita diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Amin ya. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang begitu indah ini. Kami mau datang ke kaki-Mu Tuhan, mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, bukalah hati kami agar kami bisa menerima, kami bisa menangkap isi pesan hati-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, buatlah firman ini mengubah hidup kami, tidak sama lagi. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik sayap, di balik salib-Mu Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu Tuhan, bukan dari keinginan daging hamba-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini judul khotbah saya beri judul Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Saya akan memulai dengan satu sejarah yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu sejarah Cina. Kebetulan kemarin liburan ke Cina ya. Pada tahun 259 sampai 210 ada seorang kaisar yang namanya Qin Shi Huang. Dia adalah kaisar pertama yang mempersatukan Cina, di mana pada saat itu di Cina banyak negara-negara kecil yang selalu bertikai, yang selalu berkelahi untuk perluasan. Dia berhasil menyatukan semuanya dengan cara memerangi mereka, lalu menjadi negara kesatuan yang pertama kali. Keberhasilannya itu membuat dia sangat populer dan tegas. Dialah yang mendirikan tembok besar Cina. Dan dia juga yang membangun terakota. Siapa yang pernah ke Cina yang lihat itu? Itulah hasilnya ya. Dia yang membangun. Dia suka dengan mudahnya ya memerintahkan, nih bunuh, dibunuh. Ini penggal. Semua yang tidak sesuai dengan apa pendapatnya dia selalu babat. Yang lucunya dia suka suruh orang membunuh orang, tapi dia sendiri takut mati. Orang boleh mati, pokoknya saya nggak boleh mati, ya. Sehingga dia ingin hidup abadi. Dia perintahkanlah semua para sarjana, cendekiawan, orang-orang pintar, cari itu ramuan supaya jangan mati. Dia kerahkan seluruh sarjana, seluruh orang-orang pintar di seluruh Cungkuo untuk mencari itu. Saudara tahu, dia pernah mengubur 460 sarjana di tahun 2012 karena berani melawan pendapatnya, dan juga 700 cendekiawan yang dirajam sampai mati. Tapi dia percaya kepada satu penyihirnya, namanya adalah Xu Fu. Xu Fu ini penyihir di kerajaan itu. Dia ditugaskan untuk mencari ramuan ini. Dan Xu Fu mengerti, mana ada ramuan ini. Tapi dia berkelit, karena kalau langsung mengatakan tidak, kepalanya bisa hilang. Jadi dia dengan siasat selalu mencari akal siasat kepada sang raja, sang kaisar ini. Dengan mengatakan bahwa oke, di seberang sana, lautan sana ada ramuannya. Tapi harus saya membawa upeti bagi dia. Makhluk itu ia akan memberikan. Dia membawa sekitar 6.000 perawan sebagai upeti ceritanya. Dan juga dia meminta 500 prajurit dan seluruh persediaan makanan dan sebagainya yang dia butuhkan untuk dia berlayar. Saudara tahu, dia tidak pernah kembali karena dia takut kalau kembali kepalanya hilang. Kan memang gak ada ramuan untuk umur panjang atau anti mati. Akhirnya kaisar ini meninggal di umur yang
boleh dikatakan pendek. Kepingin umur panjang malah umurnya pendek. Karena dia meminum hasil ramuan daripada penyihir-penyihir yang lain yang memberikannya. Katanya ini adalah obat umur panjang. Ternyata dia meninggal di usia 49 tahun. Karena dalam ramuan itu terkandung satu zat namanya merkuri yang beracun. Saudara tahu yang Shufu ini berlayar dan kononnya mendarat di Jepang. Saudara, memang tidak ada obat atau ramuan panjang umur. Dia takut mati. Seharusnya dia bukan harus takut mati, tapi harus takut dikala sudah mati mau kemana. Itu yang harus dipikirkan. Karena kita tidak bisa menentang ketetapan. Karena pada saat Adam dan Hawa memakan buah larang, buah yang dilarang oleh Tuhan tidak boleh dimakan. Tuhan sedang mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Memang bukan dalam masa saat itu juga dia akan mati. Tapi semuanya manusia mengalami kematian karena dosa. Memang ada pengecualian, yaitu Henok dan Elia yang terangkat ke sorga, yang tidak mengalami kematian. Itu adalah misteri Tuhan. Kalau ditanya kepada saya, Alkitab tidak mengatakan apa sebabnya, hanya Tuhan yang tahu. Itulah misteri Tuhan. Tetapi kematian kekal ini adalah masalah terbesar yang dihadapi manusia. Manusia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun kaisar, meskipun raja, meskipun orang yang sangat berkuasa, dia tetap memerlukan juru selamat. Banyak agama-agama di dunia ini mengajarkan untuk supaya masuk surga, yaitu dengan berbuat baik, amal ibadah, peraturan-peraturannya. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu, untuk menyenangkan hati Tuhan, seolah-olah untuk menyogok Tuhan. Apakah benar demikian? Firman Tuhan mengatakan di Roma 3:22, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena ketidakmampuan manusia untuk memenuhi hukum Taurat ini, maka dari itu Allah mengutuskan anaknya yang tunggal, berinkarnasi menjadi manusia di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, untuk memberikan kasih karunia melalui penebusannya di kayu salib karena cintanya kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 5. Ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi konteks daripada Yohanes 17 ini adalah merupakan doa Yesus yang dipanjatkan kepada Bapa sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke Taman Getsemani. Ini merupakan doa syafaat Imam Besar Agung sebelum ia ditangkap dan naik ke kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia yang mau menerima dan percaya kepadanya. Sebenarnya Yohanes 17 ini
ada 26 ayat ya. Jadi hari ini kita khusus membahas 1 sampai 5. Sebenarnya yang ayat 6 sampai 19 yaitu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan setelah itu juga di ayat 20 sampai 26 Tuhan Yesus berdoa untuk semua orang percaya karena pemberitaannya termasuk kita. Tuhan Yesus berdoa juga untuk kita. Tapi kita mau fokus kepada ayat 1 dan 5 di mana Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Pelajaran dan teladan apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dari doa Yesus ini? Sebenarnya pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus sudah dikatakan kepada murid-muridnya semenjak dari bab 12 di kitab Yohanes, di Injil Yohanes ya. Dari bab 12 Tuhan Yesus telah mengilustrasikan bahwa dia akan mati. Dia memperumpamakan tentang biji sawi. Kalau biji sawi itu tidak mati, tidak bisa berbuah. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu juga dengan bab ke-14. Dia menenangkan para murid-muridnya karena sudah mulai heboh. Tuhan Yesus bilang dia akan pergi, kamu tidak bisa mengikuti aku. Dia menenangkan mereka dengan menjanjikan rumah Bapa. Ya, dan yang ke bab ke-16 dia menjanjikan Roh Kudusnya kepada para murid-muridnya. Dia tidak akan meninggalkan mereka. Ya, dan pada bab 16 di ayat 33 bahkan ayat yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini merupakan satu statement yang tidak bisa dan tidak mampu disebutkan oleh nabi siapapun yang pernah ada di dalam dunia ini. Secara tidak langsung, secara langsung Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia telah mengalahkan dan menyelesaikan masalah terbesar dari dunia ini, yaitu kematian kekal yang diakibatkan oleh dosa. Di ayat pertama Tuhan Yesus mengatakan dia telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tuhan Yesus meminta Bapa mempermuliakannya. Karena Tuhan Yesus tahu benar hari itu, makanya dikatakan tiba saatnya. Karena dia tahu hari ini dia akan naik ke kayu salib. Dia akan menjalankan misi terbesar, yaitu untuk menebus seluruh umat manusia. Dan yang mau percaya kepadanya sehingga diselamatkan. Kalau yang gak mau percaya, gak bisa selamat saudara. Ditawari keselamatan, tapi kalau gak mau percaya, di mata ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapanya, menjalankan satu misi yang luar biasa, makanya kita bisa selamat. Kalau tidak, kita semuanya binasa saudara. Memang salib menurut manusia itu adalah kekalahan, itu adalah satu penghinaan, itu adalah satu hukuman. Tetapi menurut Tuhan Yesus itu adalah satu kemuliaan. Karena dengan dia naik ke kayu salib, dia mempermuliakan Bapanya. Dan sehingga kita semua yang mau percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang Tuhan sebutkan ini? Yang pertama, berdoa meminta penyertaan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus sebelum menjalankan misi terbesarnya, dia berdoa kepada Bapanya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada kuasa, tapi dia dengan Bapa satu menjalankan planning yang telah direncanakan. Sudahkah kita memulai hari-hari kita dengan berdoa? Di saat bangun pagi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung mengambil handphone? Mengambil handphone untuk renungan harian nggak apa-apa saudara. Tapi kalau mengambil handphone untuk melihat status, maksud saya status ada apa ya di sosial media. Saya kemarin posting ini, apa ya tanggapannya? Langsung memikirkan sesuatu yang lain.
Apakah kita melakukan ada doa sebelum kita melakukan pelayanan? Kita mau berkhotbah, mau memimpin pujian, ataupun live group, ataupun sharing kepada orang lain, ataupun memberikan saksi kepada orang lain. Karena kita merasa, wow, saya sudah biasa. Ataupun saat pergi holiday. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Di saat saudara pergi holiday, ajak Tuhan bersama saudara pergi holiday. Karena Tuhan itu mau terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Banyak orang mengatakan, wah, kalau itu kan masalah kecil-kecil. Tuhan gak mau. Siapa bilang? Apa artinya relation? Yaitu hubungan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau terlibat di dalamnya. Sebagai hamba Tuhan, apakah kita berdoa untuk jemaat yang kita gembalakan? Apakah kita juga di saat kita mau menginjili orang, apakah kita berdoa agar pernyataan Tuhan memberkati mulut bibir kita untuk menyampaikan isi firman Tuhan? Dan juga kita sebagai orang tua, apakah kita berdoa untuk anak-anak kita? Atau berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, bahkan untuk calon istri atau calon suami anak-anak kita, ataupun cucu-cucu kita. Jangan menganggap enteng dengan doa, saudara. Jangan beranggapan karena saya sudah lama menjadi Kristen, atau saya sudah lama menjadi pendeta, atau saya sudah lama menjadi orang tua, saya tidak perlu lagi berdoa. Berdoa adalah kekuatan, adalah sumber kekuatan kita, penyertaan daripada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b, firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah saudara percaya dengan firman ini? Oh, cuman Markus yang percaya, yang lain nggak percaya. Amin. Saya mau saksi sedikit, saudara ya. Tahun lalu waktu saya berlibur ke Taiwan, kebetulan kita berangkat dari sini, kita mendarat di Taiwan yaitu tengah malam. Lalu kita berharap kita akan dapat menyaksikan kembang api di Taipei 101. Tapi ternyata saudara, ada hal sesuatu, kita sedikit terlambat. Jadi kita menyampai ke hotel kira-kira jam 11.45 begitu ya. Tapi waktu saat kita berbincang-bincang, wah kayaknya ini nggak keburu nih. Kita mau catch taxi juga nggak akan mungkin. Waktu kita masuk di dalam hotel, kita mengatakan kepada orang, bisa nggak kita ngambil taxi lalu ke 101? Wow. Impossible, kata, sudah nggak bisa. Saudara tahu, kita waktu saat itu kita berdoa, kita bilang, aduh Tuhan, kalau nggak bisa lihat ke sono ya nggak apa-apa. Tapi at least 101 ini kan dia punya gedung tinggi sekali, satu-satunya gitu, paling tinggi di antara seluruhnya di kota Taipei itu. Kita berdoa gini, ya mudah-mudahan kita bisa lihat ya dari hotel. Saya tanya kepada hotel, Taipei 101 ini mengarah kemana ya? Wah, saya juga nggak tahu tuh, karena orang kalau yang di Taiwan sendiri nggak pernah tuh sibuk dengan yang kayak gitu. Sama dengan kalau kita di sini, kita nggak sibuk dengan yang di sini ya, kayak gitu. Ada orang sini yang nggak pernah ke Canberra karena dibilang Canberra nggak pernah lari gitu ya. Tapi orang dari Indonesia jauh-jauh datang ke Canberra, kayak gitulah biasanya ya. Saudara tahu, waktu kita masuk ke hotel, yang lucunya, saya membuka jendela, saya curiga, saya lihat ini kok ada tiang pemancar tinggi-tinggi. Saya katakan kepada istri anak saya, jangan-jangan itu Taipei 101. Enggak lah, katanya mungkin begitu ya. Lalu kita menunggu pada saat jam 12 teng-teng, benar saudara, itu adalah Taipei 101.
doa kita dikabulkan Tuhan. Saudara tahu kalau hotel kita, kamar hotel kita di sebelah sana, ya udah nggak ada, nggak bisa lihat. Apa problemnya Tuhan dengan Taipei 101, saudara? Buat kami sekeluarga. Tapi Tuhan kabulkan. Makanya saya bilang bahwa Tuhan tidak hanya mau berurusan dengan kita perkara masalah-masalah besar, masalah kecil yang kita anggap kecil ya, Tuhan juga ingin terlibat di dalamnya. Dengan begitu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan malas berdoa, saudara. Apalagi titip doa. Ya, biasanya para suami nggak ada di sini di Indonesia. Ma, titip doa ya. Ya gitu. Beda ya dengan minta dukungan doa. Itu nggak sama ya. Kalau minta dukungan doa adalah orangnya berdoa, tetapi meminta untuk saudara-saudara membantu di dalam doa. Itu berbeda, saudara. Ya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita betapa intimnya Dia dengan Bapa melalui doa. Bagaimana dengan kita? Jangan hanya ada masalah. Udah ada masalah, itu yang berat lagi baru datang. Kalau masalah sepele-sepele ya nggak perlu. Jangan seperti ada udang di balik rempeyek, saudara. Datang kepada Tuhan hanya karena maunya saja. Kalau nggak ada mau, semuanya baik-baik. Kalau udah susah baru datang. Jangan begitu, saudara. Yang kedua, poin yang bisa kita pelajari adalah mengalami hidup yang kekal sekarang. Ayat kedua dan ayat ketiga firman Tuhan mengatakan bahwa di mana Tuhan menekankan bahwa Dialah penguasa segala yang hidup dan yang berhak memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang menyangka kehidupan kekal itu ya kalau udah mati. Sekarang masa udah hidup kekal? Tidak, saudara. Apa yang Yesus katakan? Hidup yang kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal di sini bukan berarti hanya sekedar tahu. Tetapi mengenal yaitu lebih daripada mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yaitu bergaul dengan Allah seperti Henok. Henok ya bergaul dengan Allah. Akhirnya dia diangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan walk with God. Walk itu artinya apa? Berjalan bersama. Bukan sendiri-sendiri. Berjalan bersama Tuhan. Apakah kita selalu mengikuti dan taat kepada pimpinan Tuhan? Melekat kepada Tuhan? Ataukah kita mau jalan sendiri-sendiri saja? Kalau sesuai dengan rencana saya sih boleh, kalau enggak no way. Bagaimana kita bisa lebih mengenal Tuhan? Tidak ada cara lain, saudara. Yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai kepada setiap hari kita bangun itu. Sampai kepada kita mengalami Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini? Mari kita lihat. Apakah kita berdoa hanya kalau ada masalah yang seperti saya katakan tadi? Apakah kita setiap hari, setiap bangun pagi mencari wajah Tuhan, memohon penyertaannya, berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan? Memang saudara, kita tidak bisa mengerti Tuhan sepenuhnya, 100%. Karena Tuhan itu tidak bisa ditebak.
Kalau drama-drama bisa ditebak. Oh, ini kira-kira nanti begini nih. Kalau Tuhan nggak bisa, saudara. Maka dari itu kita dibutuhkan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dimengerti, tetapi perlu dipercayai. Kalau saudara berusaha untuk mengerti Tuhan sampai botak, sampai mati, saudara tidak akan pernah bisa. Ya, mungkin Markus ini berusaha mengerti Tuhan ya, sehingga dia botak ya. Oh, Om Herwin juga bilang begitu ya. Tetapi kita, yang perlu kita pegangnya itu iman percaya kita bahwa Dia selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. John A. Pasio, dia mengatakan, dengan membaca Alkitab kita belajar lebih banyak tentang Tuhan. Makin banyak kita belajar tentang Dia, makin kita mencintai dan mempercayai Dia. Daud dalam Mazmurnya mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap itu artinya apa, saudara? Dimakan, dirasa. Saudara ingat waktu tahun lalu waktu saya ke Taiwan, saya pernah cerita saya takut makan stinky tofu. Ya, saya nggak berani pada saat itu. Saat itu saya tidak bisa cerita bagaimana rasanya stinky tofu. Tapi kali ini waktu ke China saya bilang apa? Saya tekad saya mau makan stinky tofu. Bagaimanapun rasanya, apakah setelah saya makan saya muntah? Nggak peduli. Saya pokoknya harus. Istri dan anak saya ya kalau mau coba sendiri ya. Ya. Tapi saya bilang apa? Masa waktu di Taiwan saya udah takut nggak jadi? Masa kali ini saya takut lagi deh? Enggak, saya harus bisa makan stinky tofu. Maka dari itu saya sekarang bisa cerita dengan saudara. Ya, stinky tofu itu enak rupanya, saudara. Enak. Ada yang warna hitam, ada yang warna kuning. Dua-dua enak bagi saya. Istri saya bilang yang hitam ya, mungkin karena hitam ya kurang enak, agak berbaun katanya. Kalau bagi saya enak tuh. Wah, saya baru bisa cerita dengan saudara ya. Ya. Tuhan harus dialami secara pribadi, bukan kata orang, saudara. Saya mau beri saksi, saudara ya. Di saat kita ke Ciungkuo ini, ke Cina, waktu itu saya bercanda, saya suka bercanda dengan Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya kepengen pocket money ke Cina. Dikasih, soal. Nggak percaya saya. Ya, saya berangkat tanggal 23 Desember. Bagi seorang bisnis carpet cleaner itu hari-hari yang sangat sibuk sekali. Ya, pokoknya orang telepon before Christmas ya. Oke. Nah, tahu saudara, Sabtu Minggu sebenarnya saya tidak kerja. Tapi sana Sabtu Minggu sebelum tanggal 23, Sabtu dikasih kerja. Minggu habis gereja masih diminta kerja. Saya bilang, wah ini benar. Ini pocket money yang Tuhan berikan ya. Saking sibuknya saya nggak bisa tukar uang cash, uang China yaitu yuan. Karena tempat tukarnya itu di Westfield, Liverpool. Saudara tahu kalau menjelang Christmas shopping itu full, saudara. Nggak bisa parkir dan sebagainya, susah. Jadi saya bilang, ya udah, saya bawa uang Aussie dollar cash saja. Nanti sampai sana kita lihat saja. Kan kita tahu di Ciungkuo tidak suka pakai cash katanya. Semuanya pakai ting 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 ting, ya, Alipay. Kalau enggak WeChat, saudara. Oke. Saudara tahu, dipersingkat, kita mendarat di Ciungkuo, di Beijing. Ya, ambil koper yang dibawa 3, yang nongol cuma 2. Satu lagi ketinggalan. Waduh, heboh lah kita. Yo, kok seumur-umur hidup jalan-jalan nggak pernah ketinggalan koper. Jadi kita langsung lapor. Yo, ini koper kita 3, cuma ada 2. Wah, dia cek-cek. Ya, koper kamu masih di sini. Wah, masih di sini. Saya bilang, waduh, bagaimana ini? In our system kita transit di Shenzhen. Dia bilang, kita sudah kontak di Shenzhen. Koper kamu tidak ada di sana. Dia bilang begitu. Dia bilang, wow, bagaimana ini?
Di sana ada obat-obatan, semua obat-obatan di sana. Ya, sepatu snow ya, karena takut kalau ada snow di sana. Jadi akhirnya paperwork segala macam. Dia tanya segala macam, kita isi. Dan itu tukaran WeChat ya supaya bisa kontak. Dia tanya, kamu ada nomor telepon di sana? Nggak punya. Ya, akhirnya semua diisi. Saya dikasih $500, 500 yuan, uang Cungko, uang Cina dikasih. Nih ya, sebagai kompensasi hari ini kita kasih 500. Ya ya dikasih, ya saya terima dong. Ya, saya terima. Saya belum mengerti, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, kok sampai ini koper ketinggalan, gimana ini? Besok bagaimana ini? Ya. Nah, akibat itu kita ngambil taksi. Waktu ngambil taksi, saudara tahu, taksi cuma bisa isi koper 2, saudara. Nggak bisa 3, cuma 2. Iya, berarti 1 disimpan dulu ya, Tuhan bilang begitu. Baru ngerti saya ya habis itu. Nah, habis itu besok paginya, saudara tahu kita masuk ke hotel, itu jam sekitar 12.30 pagi. Bukan siang ya, pagi. Karena kita mendarat di sana 10.40. Urusan ini 1 jam. Sampai ke hotel sekitar jam 12 lebih. Siapa yang masuk ke hotel jam 12 lebih ya? Kita. Ya. Dan saya bilang, kalau besok ada orang yang kontak kamu, ngedropin koper, diterima ya. Oh oke katanya. Ya, saudara tahu. Saya cuma berpikir, orangnya tanya, habis ini kamu staying di Beijing berapa lama? Cuma 4 hari atau 5 hari. Habis itu kemana? Kita kasih tahu lah itinerary kita kemana-mana putar ya. Di otak saya, waduh, kalau sempat. Orangnya juga bilang, waduh, kalau sempat kamu putar-putar, kita mau cari kamu kemana nanti nih kalau mau drop ininya. Saudara tahu, malamnya kita berdoa, kita bilang, Tuhan, bagaimanapun juga koper nggak datang ikut kita mengucap syukur. Tuhan telah lindungi kita sampai di Cina dengan selamat. Saudara tahu, besok paginya saya WeChat kepada orangnya. Sudah ada kabar nggak tentang koper saya? Dia foto, koper saya dia kirim ke saya. Inikah koper kamu? Iya benar. Jadi kopernya sudah ada di kantor mereka. Saya bilang, tapi katanya masih di Sydney. Nah, saya cuma bertanya-tanya dengan Joshua, dengan anak-anak. Ini gimana ceritanya nih? Apakah koper ini diteleport oleh Tuhan Yesus ya dari Sydney ke sono ya? Atau bagaimana? Atau ada orang yang salah ngambil lalu dikembalikan? Atau gimana? Saya nggak tahu itu. Tapi saudara tahu akhirnya gimana? Singkat cerita. Besoknya saya mau pergi ke tembok Cina. Kita harus naik bus. Saudara tahu, busnya tidak terima Alipay, ya, cuman terima cash. Barulah saya tahu cash ini Tuhan sediakan untuk bayar untuk naik bus ini, saudara. Kalau enggak saya mau kemana? Enggak ada ATM di sekitarnya. Dan juga pada saat itu saya baru bahwa di taksi itu, saudara tahu kalau di Cina taksi itu kalau misalnya nggak muat ya kita harus upgrade satu lagi ya. Itu harganya 2 kali lipat, saudara. Di atasnya. Saya sungguh bersyukur, saya bilang Tuhan, Engkau luar biasa. Saat saya menikmati kedahsyatan Tuhan dan kemuliaan yang dinyatakan kepada kami, saya bilang, wow, Tuhan, Engkau luar biasa. Karena dari dulu waktu saat saya mendengar kesaksian dari Om Agus, dia bilang waktu pelayanan ke Belanda atau gimana, turun salju hanya di tempat penginapan. Wow, kok bisa begitu ya? Saya ingin merasakannya, saya ingin mengalaminya. Mari, saya ajak kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Dia kalau mau menolong kita, keajaiban demi keajaiban bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidupnya, tidak akan mungkin dia pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik penderitaan ataupun, tidak bisa mengalahkan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Mari saya undang ya kita semua di sini. Mumpung tahun 2025 baru 1 bulan. Mari kita bikin resolusi, komitmen baru untuk Tuhan.
Mari kita mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Jangan sia-siakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak berguna. Apa? Mari kita list ya, yang realistis. Jangan yang terlalu fantastis ya saudara. Listnya sampai 10. Jangan, sulit itu nanti. Ya, 1 atau 2 poin apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita capai untuk tahun 2025 ini. Mungkin kita belajar sabar, ya, kita belajar berdoa setiap hari, lepas dari addiction, yang suka berbohong-bohong ya, yang suka ngomong kotor, yang suka dan yang malas-malesan saat teduh tidak, yang suka bolong-bolong. Juga ada yang komitmen. Dari sini coba saya tanya, siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Habis full. Boleh angkat tangan? Oh, baru 2 ya. 3 nggak semua saudara. 3 tahun yang lalu saya juga belum. Tapi waktu saat itu saya komitmen. Ini tahun ketiga buat saya untuk baca firman. Jadi 2 tahun sudah berlalu saya sudah baca. Mari saya encourage kita. Tidak ada kata terlambat ya. Mari kita mulai. Mari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Firman Tuhan di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus berkomitmen, dia bukan hanya yang mau senang-senangnya saja saudara, tetapi dia mau bersekutu di dalam penderitaan. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Sampai akhirnya dia dipenjara, dia masih menulis surat-surat kepada para jemaatnya. Bagaimana dengan kita? Kita yang jawab ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Di ayat keempat, Tuhan Yesus berkata, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada saat dia sebelum menyerahkan nyawa, dia mengatakan, sudah selesai. Bagaimana dengan kita? Sebelum kita pulang ke surga, kita juga masih punya tugas pekerjaan yang harus kita selesaikan di dalam hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Cuman ada 2 pilihan saudara. Yang pertama, kita melalui hidup kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, apakah kita mempermalukan Tuhan? Hanya 2, nggak ada yang di tengah-tengah. Memuliakan Tuhan bukan berarti semuanya harus jadi pendeta. Tidak, bukan itu maksudnya. Melalui hidup kita, hidup yang kita hidupi, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya, apakah dalam kapasitas kita dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang kurang baik, lagi bermasalah atau lagi dalam keadaan apapun yang kita, mungkin dalam keadaan yang berat di dalam kehidupan kita, apakah masih kita bisa memuliakan Tuhan? Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Mari kita periksa hidup kita, ya. Bagaimana kita dalam kita bekerja, bagaimana dalam kita berbisnis, bagaimana dalam keluarga. Apakah kita memuliakan Tuhan? Sebagai papa, sudah menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Apakah kita sudah melakukan Tuhan? Ya, anak-anak menghormati orang tuanya. Sudahkah kita juga menjadi saksi sebagai anak-anak Tuhan? Bisakah orang melihat Yesus hidup di dalam hidup kita? Dari cara kita berbicara, dari cara kita bertindak, dari cara kita memperlakukan orang lain. Atau sebaliknya, justru orang melihat kita sedang mempermalukan Tuhan. Hidup kita adalah cermin dari Injil yang hidup yang bisa dilihat orang.
transparan. Kita ini adalah hidup seperti ikan di dalam akuarium yang bisa dilihat oleh orang-orang dunia secara jelas. Sering saya mendengar kesaksian orang-orang ya dari yang beragama lain masuk ke Kristen. Selain mereka bilang begini, wah saya sungguh tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus yang cinta kasih. Cintailah musuhmu. Wah luar biasa, tidak ada ajaran yang seperti Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan. Tetapi dia bilang begini, kalau saya melihat oknumnya, nggak mimpi saya mau jadi orang Kristen. Waduh, itu apa artinya saudara? Ketika dia melihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kayak kita kan orang percaya, dia nggak mimpi mau jadi orang. Berarti kita tidak memuliakan Tuhan, justru kita mempermalukan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, firman ini mengatakan bahwa kita itu dipersiapkan di dalam Kristus. Kita mempunyai Roh Kudus, ya. Dan kita bukan sekedar hanya teori, tetapi harus kita praktekkan. Kita hidup di dalamnya, menghidupinya setiap hari. Ya, hati-hati saudara, dunia canggih. Saya percaya pasti 99% sampai 100% semua orang mempunyai mobile phone. Benar nggak? Ya, saya pernah dikirimi saudara, di sharing, 2 keluarga berantem sampai angkat bangku, lempar-lemparan. Saya nggak tahu, mungkin ada yang di sini yang pernah menerimanya, yang melihatnya ya. Gara-gara hanya mau cari meja untuk makan di restoran. Karena setiap apapun yang terjadi di luar sana, orang selalu tangannya ini gatelan ya, langsung video. Sudah di video langsung di-upload. Saudara bayangkan, kalau seandainya kejadian itu kita tahu 2 keluarga ini adalah anak-anak Tuhan, apa kata dunia? Benar tidak? Atau salah saya? Apa kata dunia? Apakah kita memuliakan Tuhan hanya karena berebut meja sampai berantem? Mari jangan sampai hidup kita mempermalukan Tuhan. Saya sampai kepada kesimpulannya. Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, yaitu pelajaran betapa pentingnya berdoa, meminta penyertaan Tuhan. Kita ini manusia biasa, kita minta penyertaan Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus. Karena kadang saudara, setan itu jauh lebih pengalaman. Dia tidak senang melihat anak-anaknya melayani Tuhan. Dia selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Mari kita minta pertolongan, penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengalami hidup yang kekal bersama Tuhan setiap hari. Ya, bukan hanya nanti, sekarang. Ya. Yang ketiga, mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Menjadi contoh, menjadi orang yang bisa melihat. Orang tidak perlu tahu bahwa dia beragama Kristen, tapi dari cara dia berbicara, dari cara dia bertindak, orang sudah tahu, wah ini anak-anak Tuhan ini. Amin.